Oke, ada sesuatu yang aneh banget lagi terjadi di pasar saham kita di Indonesia. Coba deh bayangin, di satu sisi indeks saham kita terbang tinggi, mecahin rekor baru. Tapi di sisi lain, nilai tukar rupiah malah melemah dan investor asing justru pada cabut dari pasar obligasi. Ini kan aneh ya, dua sinyal yang totally bertolak belakang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Lihat nih, di satu sisi, pasar saham lagi pesta pora, benar-benar terbang tinggi, rekor baru. Tapi, coba lihat sisi satunya. Rupiah kita lagi tertekan, dekat-dekat 16.700 per dolar, dan dana asing keluar dari pasar obligasi. Ini benar-benar sebuah paradoks. Harusnya kan nggak gini ya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan pasar saham yang terbang tinggi, tapi mata uang justru melemah, investor itu sebenarnya lagi lihat apa sih? Apa yang kita lewatkan? Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar, semacam cerita tersembunyi yang nggak kelihatan di permukaan. Yuk kita ungkap sama-sama. Oke, untuk bisa mecahin misteri ini, kita harus cari petunjuk pertama. Caranya, kita bakal melakukan apa yang selalu dilakukan para analis jagoan, follow the money. Kita bakal ikutin jejak uang. Lebih spesifiknya lagi, pergerakan investor-investor raksasa atau yang sering kita sebut the smart money. Dan ini dia temuan pertamanya. Dan ini cukup mengejutkan. Ternyata, di tengah semua kepanikan soal rupiah yang melemah, institusi asing itu nggak benar-benar kabur loh. Mereka cuma mindahin uang mereka. Diam-diam, mereka malah masuk dan borong saham di satu sektor spesifik, bank-bank besar. Lihat di data ini, kelihatan jelas banget kan pergerakannya. Uang itu pindah keluar dari obligasi dan komoditas, terus ngalir deras banget ke satu tujuan, sektor keuangan. Ini bukan sekedar kebetulan ya, ini adalah sebuah gerakan yang terencana, sebuah strategi. Terus kenapa mereka ngelakuin ini? Nah, untuk ngerti alasannya, kita perlu paham satu istilah kunci, yaitu underweight. Kedengarannya mungkin teknis, tapi ini penting banget untuk bisa mecahin teka-teki kita. Gini deh, kita pakai analogi biar gampang. Bayangin kamu itu seorang manajer investasi gede. Acuan portofolio kamu bilang, kamu harus punya, katakanlah 10% saham di Indonesia. Tapi, karena kamu khawatir sama rupiah, kamu cuma punya 5%. Nah, posisi kamu ini disebut underweight. Pas akhir tahun datang dan kamu harus laporin kinerja ke bos atau klien, kamu nggak mau kan kelihatan ketinggalan pas pasar Indonesia ternyata naik? Jadi, mau nggak mau, kamu terpaksa beli saham-saham gede Indonesia buat ngejar. Itulah yang lagi terjadi sekarang. Oke, jadi kita udah tahu siapa yang beli. Sekarang, ayo kita masuk ke bagian kedua, investigasi kita untuk cari tahu kenapanya. Motif di baliknya ini kuat banget, dan ternyata ini adalah semacam ritual tahunan di pasar modal. Nah, ritual ini namanya window dressing. Pernah dengar kan? Gampangnya gini, anggap aja kayak kamu mau kedatangan tamu. 5 menit sebelum mereka datang, kamu pasti beberes kan? Barang-barang yang berantakan disembunyiin, yang bagus-bagus dikeluarin biar kelihatan keren. Nah, manajer investasi juga ngelakuin hal yang sama persis ke portofolio mereka sebelum dilaporkan ke klien di akhir tahun. Dan yang paling penting nih, window dressing ini bukan sekedar teori atau gosip pasar ya. Ini adalah sebuah anomali pasar yang bisa diprediksi. Kenapa? Karena ini didukung oleh data historis yang kuat selama 1 dekade terakhir. Dan ini dia bukti paling kuatnya. Coba lihat data untuk BBCA, Bank Sentral Asia. Selama 10 tahun terakhir, di bulan Desember, saham ini punya win rate 90%. Artinya, dari 10 kali bulan Desember, 9 kalinya saham ini ditutup positif. Di dunia investasi probabilitas setinggi ini tuh, luar biasa banget. Nah, sekarang kita coba bandingkan 3 bank besar. BBCA jelas yang paling konsisten, paling aman. BMRI sering kali ngasih return rata-rata yang lebih gede. Terus ada BBRI yang walaupun lebih naik turun, punya potensi paling besar buat ngejar ketertinggalan. Jadi kelihatan banget polanya kan? Masing-masing bank ini punya peran yang beda-beda dalam strategi para manajer investasi ini. Oke, jadi kita udah paham nih, kenapa mereka beli. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi bagaimana cara mereka melakukannya. Kita akan bongkar peran spesifik dari tiap bank raksasa ini dalam strategi mereka. Penting untuk dicatat ya, para smart money ini nggak asal beli, nggak membabi buta. Setiap bank itu ibaratnya alat yang berbeda untuk tugas yang spesifik. Ada yang buat growth, ada yang buat value, dan ada yang buat defense. Yang pertama, BMRI atau Bank Mandiri. Ini adalah mesin pertumbuhannya. Kalau kamu percaya ekonomi Indonesia bakal terus tumbuh kuat, ya kamu beli BMRI.
Para institusi melihat bank ini sebagai cerminan langsung dari pertumbuhan ekonomi kita, apalagi di sektor korporasi. Valuasinya juga dianggap wajar, jadi ini pilihan utama buat yang cari momentum. Berikutnya kita punya BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Ini kita sebut aja sang kuda hitam atau the comeback kid. Kinerjanya kan sempat ketinggalan, jadi harganya sekarang diperdagangkan di bawah rata-rata historisnya. Nah, buat investor, ini adalah peluang. Ini adalah saham yang punya potensi paling besar buat rebound atau bangkit lagi. Dan yang terakhir, tentu saja BCA, Bank Sentral Asia. Ini adalah benteng pertahanannya. Harganya emang premium, lebih mahal dibanding yang lain. Tapi kamu bayar mahal itu untuk kualitas dan stabilitasnya yang superior. Di tengah kondisi pasar yang nggak menentu kayak sekarang, BCA itu ibaratnya jangkar portofolio, semacam asuransi biar portofolio kamu tetap aman. Sekarang, ayo kita lihat angkanya biar lebih jelas. Tabel valuasi ini mengkonfirmasi semua cerita tadi. Lihat, BBCA valuasinya di atas rata-rata historisnya, ini premi untuk kualitas. BMRI ada di tengah-tengah, pas di rata-ratanya. Dan BBRI jauh di bawah rata-ratanya, alias lagi diskon. Angka ini benar-benar cocok banget sama peran strategis mereka masing-masing. Defense, growth, dan value. Nah, jadi sampai sini teka-teki pasar yang aneh di awal tadi udah terpecahkan kan? Sekarang mari kita kumpulin semua petunjuk ini dan kita susun menjadi sebuah rencana permainan akhir tahun. Coba kita rekap sedikit ya. Kita mulai dari paradoks pasar yang membingungkan. Terus, kita ikuti jejak smart money, kita temukan motif mereka, yaitu pola historis window dressing, dan terakhir, kita bongkar strategi 3 bank yang mereka pakai. Semua kepingan puzzle-nya sekarang udah lengkap dan saling nyambung. Jadi, kalau kita belajar dari analisis para institusi ini, rencana permainannya bisa kita sederhanakan jadi 4 langkah. Pertama, fokus saja ke bank-bank besar. Kedua, kalau mau ngejar pertumbuhan, sasar BMRI. Ketiga, kalau mau berburu saham yang lagi murah, lirik BBRI. Dan keempat, untuk pertahanan, pegang BBCA. Nah, ini kira-kira visualisasi alokasinya berdasarkan laporan yang kita bedah. Porsi paling besar 50% dikasih ke mesin pertumbuhan, yaitu BMRI. Lalu 30% untuk si kuda hitam yang punya potensi value BBRI. Dan sisanya 20% untuk benteng pertahanan kita, si BBCA, sebagai penyeimbang resiko. Dan sebagai penutup, saya akan kutip langsung dari laporannya. Pesannya jelas banget. Waktu terbaik untuk eksekusi adalah sekarang, sebelum fase markup institusional dimulai pada pertengahan Desember. Ini artinya ada rasa urgensi di sini. Jendela kesempatannya sedang terbuka, tapi nggak akan selamanya. Jadi, kesimpulannya begini, pola historisnya jelas, pergerakan uangnya nyata, strateginya juga udah bisa kita baca. Para pemain besar sudah menaruh taruhan mereka. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah sejarah akan terulang kembali? Kita lihat saja nanti.